pelajaran sebelumnya? Menyenangkan bukan? Nah, kali ini kita akan melanjutkan perjalanan kita di museum ini, oke? Nah, ternyata di museum ini tidak hanya ada wayang, tapi juga ada apa ya Pak ya? Topeng. Ada topeng, yeay. Nah, tapi kita akan tanya dulu ke Pak Sunari juga, apakah topeng ini sama dengan wayang yang tadi? Oke. Kalau tadi kita menerangkan wayang, cerita Mahabharata Ramayana, cerita Babat Mojopahit yang peraganya itu kulit, ya, peraganya itu kayu, medianya kayu, kain macam-macam. Sekarang beda. Ini wayang topeng. Bisa juga disebut wayang orang karena peraganya orang. Ini wayang peraganya orang memakai topeng. Nah, ini wayang peraganya orang memakai topeng. Tapi kalau wayang orang itu yang dari Surakarta, Yogyakarta itu wayang peraganya orang tanpa topeng. Dan di sini di Museum Panji tidak ada, tetapi di Museum Panji yang ada wayang topeng, yaitu wayang yang peraganya orang memakai topeng. Ya, adapun wayang topeng Malang ini asli dari Malang. Ini sudah ada sekitar abad 19 di Malang dan sudah populer, abad 20 sudah populer sampai sekarang. Adapun cerita yang dibawakan wayang topeng ini ada 3 sebetulnya. Pertama cerita Mahabharata Ramayana, terus kedua adalah cerita Panji, yang ketiga cerita Mena. Tapi sekarang ini yang populer adalah cerita Panji, ya. Nah, adapun topeng-topeng di sini ini merupakan topeng yang memang dipakai untuk naskah cerita Panji maupun Mahabharata maupun Mena, ya. Nah, bisa dilihat ini topeng-topengnya. Dari topeng-topeng ini yang merah-merah itu, yang merah, toko merah-merah itu punya kumis, itu toko Klono, Klono itu tokoh raja-raja dari seberang yang selalu mengganggu kehidupan raja-raja dari Jawa. Nah, ini yang hijau itu tokoh Panji Asmorobangun. Ya, itu kisah Panji itu ya intinya itu tokoh Panji Asmorobangun yang sedang mencari istrinya atau tunangannya, yaitu Dewi Sekartaji. Ini yang putih ini, ya. Nah, cerita Asmorobangun dengan kisah cinta Panji Asmorobangun dengan Dewi Sekartaji atau Candrakirana itulah yang akhirnya digubah menjadi banyak cerita-cerita Panji di dalam pertunjukan wayang topeng Malang. Nah, ini bisa dilihat ini beberapa topeng Malang macam-macam ini. Itu juga masih topeng Malang. Nah, di sana itu busananya yang terbuat dari kulit, kembali lagi seperti tadi, kulit kerbau atau kulit sapi. Itu untuk ini ya, untuk mahkota. Nah, yang atas itu untuk belakang ini badong atau probo itu untuk raja itu untuk kewibawaan atau terbang, ya. Nah, ini berbeda dengan busana dengan busana-busana kesenian lain. Di sini ini pakai koncer-koncer yang panjang. Nah, di bawah ini foto-foto tentang gelaran wayang topeng kuno zaman dulu. Itu sekitar tahun 1930-an. Ya. Ini sekitar 1930 topeng-topeng kuno. Nah, ini di bawah ini ada peralatannya namanya gongseng, itu yang ditaruh di kaki sebelah kanan. Itu untuk menambah keindahan irama dan memperjelas ekspresi dari penarinya, ya. Nah, ini bisa dilihat nih. Jadi kalau tampil nggak cuma pakai topeng ya Pak ya? Kenapa? Kalau saat pentas itu pakainya topeng sama ini semua gimana? Iya, namanya wayang topeng makanya harus pakai topeng. Nah, dan yang bicara dalangnya. Ini namanya dalang, yang bicara dalangnya. Jadi kan kita nggak bisa bicara kalau pakai topeng. Yang bicara dalangnya. Nah, kita nggak bisa bicara. Hanya satu wayang yang bisa bicara. Ini tandanya topeng yang bisa bicara, bisa dilihat sini. Bila topeng itu tidak punya dagu. Nah, ini merah itu, ya, itu terus sana itu. Nah,
itu nggak punya dagu. Jadi yang nggak punya dagu sana itu merah itu, ya sama sana itu, ya itu, nah merah muda itu, pink itu memang bisa bicara karena nggak punya dagu. Hanya itu yang bisa bicara. Bicaranya sama siapa? Sama Pak Dalang. Nah, apa yang dibicarakan adalah pesan-pesan pemerintah, pesan-pesan desa, pesan-pesan kepada remaja, terus pesan-pesan dari yang nanggap, yang punya ini punya duit yang nanggap itu apa pesannya, misalkan dia mengatakan bahwa ini hajatan ini adalah hajatan tentang resepsi pernikahan anak ini. Nah, itu yang bicara topeng yang tidak ada dagunya itu sama Pak Dalang. Yang tidak ada dagunya itu namanya Demang Potrojoyo. Yang satu itu Demang Mones. Jadi Demang itu adalah abdi atau penasehat, yang Potrojoyo itu penasehat kelompok baik, kelompok Jawa. Dan adapun yang Demang Mones itu penasehat kelompok seberang. Kenapa kok seberang itu jahat? Sebetulnya persoalannya bukan jahat buruk. Yang namanya seberang itu berseberangan pendapat. Nah, itu berseberangan. Nah, dalam budaya Jawa itu kan selalu apik. Orang Jawa itu yang bagus, semua jago. Seberang bukan berarti seberang itu oh ini orang seberang pulau, seberang negara, bukan, tapi berseberangan dalam konsep pemikirannya. Beda pendapat gitu, Beda Pak, pendapat, itu namanya seberang. Wah, ternyata di museum ini tidak hanya ada wayang dan topeng saja loh. Ada banyak benda kesenian lainnya. Yuk kita lihat. Ada fosil tanduk kerbau yang sudah berumur 1 juta tahun lebih loh. Wah, coba kalian lihat. Ini adalah contoh diorama bagaimana perang antara Kerajaan Majapahit dan Singosari pada masa lalu. Topeng Malang yang belum dicat, jadi yang masih kayu habis ditahap diukir, ya ini belum dicat ya. Ini topeng Malang ini yang satu tokoh Panji Sepuh, yaitu Panji ini kalau tidak salah ini Panji Sepuh, yang satunya ini dari Seberang, dari prajurit Seberang, yaitu Prenges ya, prajurit Seberang ada taringnya 4 itu. Jadi Pak Sunari ini topengnya belum diwarna ya Pak? Begitu. Kemudian proses selanjutnya apa ya Pak?